Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini membahas tentang topik saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami makna saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini ada 3. Untuk yang pertama itu bisa menghargai makna saling menghormati, yang kedua dapat mengidentifikasi contoh, dan yang ketiga dapat menerapkan nilai-nilai saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Indahnya keragaman dan perbedaan merupakan sebuah sunatullah yang harus kita syukuri. Indonesia merupakan contoh negara yang memiliki keragaman, baik keragaman suku, agama, budaya, dan lain-lain. Meskipun kita beragam dan berbeda, tapi kita harus saling menghormati antar sesama. Toleransi antar agama. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghormati dan menghargai. Itu adalah yang disebut dengan toleransi. Toleransi diwujudkan dengan 1. Memberikan kebebasan kepada orang lain dalam berpendapat. Yang kedua, menghormati keyakinan orang lain. Yang ketiga, mengakui hak orang lain. Yang keempat, saling mengerti antar sesama. Meskipun berbeda pengertian, kita harus saling mengerti agar tidak terpecah belah. Berikut adalah contoh sikap toleransi atau menghargai dan menghormati perbedaan agama. Yang pertama, tidak mengganggu umat agama lain ketika mereka beribadah. Jadi, jika ada agama lain yang berbeda dengan kita saat ibadah, kita sebaiknya tidak mengganggu mereka. Yang kedua, tidak memaksa orang lain untuk menganut agama kita. Meskipun mereka berbeda agama dengan kita tidak boleh memaksa mereka untuk menganut agama yang kita anut. Yang ketiga, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Tidak boleh mencela atau menghina agama lain karena agama itu tidak boleh untuk saling dihina. Yang keempat, berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama, ras, suku, dan budaya. Jadi, kita tidak boleh membedakan teman walaupun teman tersebut berbeda dengan kita. Berbeda misalnya antar agama atau ras, suku, maupun budaya. Kita harus saling berteman tanpa memandang status tersebut. Yang kelima, senantiasa membantu teman yang berada dalam kesulitan meskipun mereka berbeda agama. Jadi jika ada teman kita yang kesulitan, kita harus membantu meskipun mereka itu berbeda agama dengan kita. Bergotong royong apabila tetangga akan merayakan hari raya. Kita harus bekerja sama untuk membantu mereka. Toleransi dan batasannya. Saling menghormati atau toleransi antar umat beragama ada batasannya. Toleransi jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan atau akidah agama. Toleransi hanya berhubungan dengan kehidupan sosial dan kemasyarakatan seperti gotong royong atau saling membantu. Berikut adalah contoh toleransi yang ada batasannya. Dikisahkan suatu kaum musyrik Makkah menawarkan cara damai kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka usul agar Nabi Muhammad serta kaumnya mengikuti keyakinan mereka, dan mereka pun akan mengikuti keyakinan umat Islam. Kami menyembah Tuhanmu, hai Muhammad, setahun, dan kamu menyembah Tuhan kami setahun. Tetapi Nabi Muhammad menolak usulan orang musyrik tersebut karena tidak mungkin dan tidak masuk akal bila terjadi penyatuan agama. Kisah tersebut tertaut dalam surat Al-Kafirun. Sudah dijelaskan dalam surat Al-Kafirun bahwa agamamu adalah agamamu
dan agamaku adalah agamaku. Berikut ini adalah contoh surat Al-Kafirun beserta artinya. Bisa kalian baca untuk surat Al-Kafirunnya. Dan di terjemahan tersebut, ayat pertama, katakanlah hai orang-orang kafir. Yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Dalam surat Al-Kafirun terjemahan tersebut sudah jelas bahwa kita tidak boleh menyembah agama lain, tetapi kita hanya boleh menghargai atau toleransi dalam kehidupan sosial dan masyarakat, seperti tadi gotong royong atau saling membantu antar sesama. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.